Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi baiklah wabarakatuh. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pengantar IPS SD dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan saya Nisa Azura, perwakilan dari kelompok 1 akan memimpin acara diskusi pada pagi hari ini. Baiklah, susunan acara pada diskusi kita yaitu pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab. Langsung saja masuk kepada susunan yang pertama yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Anis Rolaki. Kepada Anis Rolaki dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Rolaki. Saya akan membacakan materi yaitu tentang kemajemukan agama, ras, dan etnik penduduk Indonesia, serta konsep dan bentuk-bentuk region atau wilayah Indonesia. A. Kemajemukan agama, ras, dan etnik penduduk Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh struktur masyarakatnya yang unik, karena beraneka ragam dalam berbagai hal. Selain itu, ciri utama masyarakatnya adalah berkehidupan secara kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam suatu satuan politik. Lanjut, kemajemukan agama. Kemajemukan agama merupakan realitas yang tidak bisa terpisahkan dalam hidup di negeri ini, terutama di Indonesia. Lebih kecil lagi, bahwa pada setiap daerah pasti ada keberagaman agama yang lahir dengan berbagai jenis. Ada umat Kristen dengan etnis Cina, Kristen dengan etnis Jawa, Kristen dengan etnis Madura, Islam dengan etnis Tionghoa, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan kemajemukan yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan di Indonesia. Kemudian di Indonesia ada 6 agama besar, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, pembagiannya itu yang pertama, agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda, tempat ibadahnya Pura. Kemudian agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara. Kemudian ada Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran dan tempat ibadahnya adalah masjid. Kemudian ada Katolik, kitab sucinya adalah Alkitab, tempat ibadahnya gereja. Bersamaan dengan Kristen, juga kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya juga gereja. Kemudian ada Konghucu, tempat sucinya yaitu Wujing, tempat ibadahnya adalah Klenteng. Lanjut, tentang kemajemukan ras. Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengategorikan manusia melalui ciri fisik dan asal-usul geografis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras berarti golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. Ciri-ciri fisik yang umumnya dijadikan dasar untuk mengelompokkan ras antara lain adalah bentuk badan, bentuk muka, bentuk hidung, dan warna kulit. Asal mula keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti bangsa asing yang singgah di tanah air, sejarah penyebaran ras dunia, dan juga kondisi geografis. Ada beberapa ras yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu yang pertama, ras Malayan Mongoloid, yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian yang kedua, ras Malanesoid, mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu seperti Tionghoa, Jepang, dan Korea. Yang keempat adalah ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kondisi masyarakat Indonesia memiliki beragam ras tersebut dapat menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Setiap warga negara Indonesia, apapun rasanya, memiliki harkat, derajat, dan martabat
yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga Indonesia harus saling menghormati, saling menghargai, menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan, sehingga terwujud perdamaian sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian materi dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih diucapkan kepada Aniswati yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya penyampaian materi yang kedua oleh Ainul Mardiah. Kepada Ainul dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari rekan saya. Yang ketiga, kemajemukan etnis. Suku bangsa merupakan kelompok sosial tertentu yang para anggotanya memiliki kesamaan, corak, dan gaya yang secara historis didasarkan kepada bentuk fisik yang dilihat dan nilai-nilai budaya yang sama. Kebersamaan dalam suku bangsa yang dimaksud meliputi kebersamaan asal-usul atau nenek moyang yang sama, kebersamaan dalam kebiasaan atau kebudayaan, kebersamaan dalam kepercayaan atau keyakinan, kebersamaan dalam bahasa atau bahasa daerah, kebersamaan dalam nilai sosial budaya. Hasil sensus Badan Pusat Statistik 2010 yang dilakukan di tahun 2010 menunjukkan di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, diketahui bahwa suku Jawa merupakan kelompok suku bangsa terbesar dengan populasi sebanyak 95,2 juta atau sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Lanjut, tolong Nurul. B. Konsep dan bentuk-bentuk region atau wilayah Indonesia. 1. Region atau wilayah. Menurut Taylor, dalam Sofyanto 2020, bahwa wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Satu wilayah atau region bukan hanya satu unit geografis, namun boleh jadi suatu unit penggunaan lahan, unit permukiman, unit produksi, unit perdagangan, unit transportasi, atau unit komunikasi. Lanjutkan, tolong Nurul. A. Wilayah formal. Wilayah formal adalah suatu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Homogenitas dari wilayah formal dapat dilihat berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya, wilayah pegunungan, kapur atau kars. Wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Adapun wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, seperti wilayah industri tekstil, wilayah Kesultanan Yogyakarta, dan wilayah pertanian sawah basah. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Ainul Mardiah. Selanjutnya penyampaian materi yang ketiga oleh Jeffrey. Kepada Jeffrey disilakan. Terima kasih kepada moderator.
atas kesempatan yang telah diberikan kepada Jeffrey. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Octaviandi dari kelompok penyaji akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, yaitu yang poin B, yaitu wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah suatu wilayah yang diatur beberapa pusat-pusat kegiatan secara fungsional. Hubungan antar pusat kegiatan pada umumnya dicirikan dengan adanya arus transportasi dan komunikasi yang pada akhirnya menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari setiap wilayah tersebut. Contoh Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor merupakan suatu wilayah fungsional yang pertumbuhan dan perkembangan Jakarta. Demikian pula dengan Jakarta merupakan wilayah fungsional bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Secara umum, kota merupakan wilayah fungsional yang berperan dalam memenuhi kebutuhan penduduk pedesaan di sekitarnya. Demikian pula desa merupakan wilayah fungsional yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan hidup penduduk kota. Dengan demikian, antara kota dan desa walaupun secara fisik berbeda, namun secara fungsional selalu saling berhubungan. Secara regional disebut juga region nodal. Region fungsional bersifat dinamis dibandingkan dengan region formal, yaitu ditandai dengan adanya gerakan dari dan ke pusat. Pusat tersebut pusat disebut sebagai node. Sejauh mana node dapat ditarik daerah sekitarnya sehingga tercipta interaksi maksimal, maka sejauh itulah batas region nodalnya. Contoh sederhana dapat diamati pada masyarakat tradisional atau praindustri, di mana pada pusat perkampungan penduduk dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri. Lahan pedesaan dapat menyediakan berbagai kebutuhan penduduk seperti makanan, bahan bakar, dan pakaian sederhana. Perkampungan merupakan pusat tempat dibuatnya berbagai keputusan yang menyangkut kehidupan warga kampung, dan perkampungan pun merupakan pusat pergerakan manusia atau penduduk kampung dan hewan sebagai alat bantu pembajakan lahan pertanian ke lahan pertanian setiap pagi dan pulang di siang atau sore harinya. Pada masyarakat maju, jumlah penduduk lebih banyak dan menyebar. Lokasi pasar, sekolah, pusat kesehatan umumnya terkonsentrasi pada satu tempat tertentu. Tempat tertentu tersebut merupakan region nodalnya. Para petani menjual hasil panennya di pasar. Anak-anak ke sekolah, ibu-ibu berbelanja ke wilayah pusat perbelanjaan. Para karyawan pabrik pergi setiap hari kerja di tempat kerjanya. Selanjutnya yaitu poin C, lanjut wilayah tunggal atau biasa disebut dengan specific region. Specific region merupakan wilayah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografis tertentu, khusus terutama yang ditentukan oleh lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Misalnya, wilayah waktu Indonesia bagian barat atau WIB merupakan wilayah tunggal dan mempunyai ciri khusus, yaitu lokasinya di Indonesia bagian barat dan dibatasi oleh waktu berdasarkan garis bujur. Itu menurut Sofyan pada tahun 2020. Selanjutnya yang poin kedua yaitu perwilayahan. Perwilayahan atau disebut dengan regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal ataupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Itu menurut Endarto Danang dan rekan-rekannya pada tahun 2009. Penggolongan wilayah secara garis besar terbagi atas natural region, yaitu wilayah alamiah atau fisik berdasarkan ketampakan alami secara wilayah yang seperti wilayah pertanian dan kehutanan. Kemudian yang kedua adalah single
feature region, yaitu wilayah ketampakan tunggal berdasarkan pada waktu ketampakan seperti wilayah berdasarkan iklim, hewan, dan iklim saja. Kemudian yang ketiga adalah generic region, yaitu wilayah berdasarkan jenisnya, didasarkan pada ketampakan jenis atau tema tertentu. Misalnya di wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan hanyalah flora tertentu seperti anggrek. Kemudian yang keempat adalah specific region, yaitu wilayah spesifik atau khusus dicirikan kondisi garis yang khas dan hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum. Misalnya wilayah Asia Tenggara, Eropa Timur, dan dan lain-lainnya. Kemudian yang poin 5 yaitu faktor analisis region, yaitu wilayah analisis faktor berdasarkan metode statistik atau hingga deskriptif, atau dengan metode statistik hingga analistik. Penentuan wilayah berdasarkan analisis faktor terutama bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung dan lainnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu tata ruang. Lanjut apanya? Yang ketiga yaitu tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan yang baik. Pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman, sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang memiliki hubungan fungsional. Itu menurut Citra Dewi pada tahun 2019. Contoh peruntukan ruang antara lain yang pertama yaitu kawasan pemukiman perkotaan, kawasan pemukiman pedesaan, kawasan produksi, sistem prasarana meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, dan pengairan, serta prasarana lainnya. Kemudian yang kedua, kawasan pemukiman adalah bagian kawasan budidaya baik perkotaan maupun perdesaan dengan dominasi fungsinya sebagai fungsinya kegiatan permukiman. Kemudian yang ketiga yaitu kawasan pedesaan, merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama yaitu pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu kawasan perkotaan. Itu merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama untuk pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, kemudian layanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kemudian yang kelima yaitu kawasan tertentu, adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruang diprioritaskan. Kemudian poin yang keenam itu kawasan prioritas, adalah yang dapat diprioritaskan paling utama di dalam pengembangan dan penanganan dengan memperhatikan kawasan strategis dalam wilayah provinsi dan aspek lain yang bersifat kabupaten untuk mewujudkan sasaran pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi geografis. Kemudian poin selanjutnya atau poin terakhir yaitu kawasan strategis, adalah kawasan yang mempunyai peranan penting untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, maupun pertahanan keamanan dilihat secara nasional dan provinsi. Mungkin sekian materi yang dapat Jeffrey jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Jeffrey atas penyampaian materinya. Selanjutnya penyampaian kesimpulan materi dari materi tentang kemajemukan ras, budaya, dan agama. Negara Indonesia dikenal dengan negara yang kaya sekali akan keanekaragaman dan sumber
daya alamnya. Keanekaragaman ini menjadi salah satu faktor penyebab adanya kemajemukan masyarakat di Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia sendiri berarti bahwa adanya perbedaan warga masyarakat ke dalam kelompok-kelompok secara horizontal. Walaupun adanya masyarakat majemuk ini sesuai dengan semboyan warga negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini merupakan fondasi kita agar tetap menjadi toleransi dan juga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang ada. Menurut Taylor dalam Sofianto 2020, wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Wilayah adalah satu kesatuan geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya pada susunan yang kedua yaitu sesi pertanyaan. Kami membuka 3 sesi penambahan materi dan 3 untuk pertanyaan. Kepada teman-teman dipersilahkan. Bisa menambahkan materi, moderator? Kepada Arumdati dipersilahkan untuk menambahkan materi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arumdati, NIM 21125019 dari kelompok 5. Saya ingin menambahkan materi terkait wilayah berdasarkan proses klasifikasinya. Yang pertama yaitu berdasarkan keragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Wilayah seperti ini disebut dengan uniform region. Contohnya yaitu wilayah pertanian, di mana terdapat keragaman atau kesamaan antara petani atau daerah pertanian, dan kesamaan ini menjadi sifat yang dimiliki oleh elemen-elemen yang membentuk wilayah. Yang kedua yaitu wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan dengan garis melingkar. Nah, wilayah ini disebut dengan nodal region. Contohnya yaitu wilayah kota metropolitan, daerah khusus ibu kota Jakarta, di mana di kota ini terdapat beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jaring-jaring jalan. Nah, kemudian selanjutnya klasifikasi wilayah yang terutama menekankan kepada jenisnya. Ini disebut dengan generic region. Dalam hal ini fungsi wilayah kurang diperhatikan. Contohnya yaitu yang berikutnya yaitu klasifikasi wilayah menurut kekhususannya merupakan daerah tunggal, mempunyai ciri-ciri geografi. Nah, wilayah seperti ini disebut dengan specific region. Contohnya yaitu wilayah iklim, wilayah vegetasi, wilayah fisiografi, dan wilayah pertanian. Dalam hal ini yang ditekankan adalah jenis perwilayahannya saja. Nah, wilayah di Asia Tenggara, di mana daerah ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus, seperti dalam hal lokasi, penduduk, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, wilayah waktu Indonesia bagian timur, di mana daerah ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri khusus, lokasinya di Indonesia di bagian timur. Nah, lanjut, kemudian wilayah yang dalam klasifikasinya menggunakan metode statistik deskriptif dan metode statistik analitik seperti faktor analisis perwilayahan. Ini yaitu contohnya pada wilayah daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan, di mana daerah tersebut merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri khusus, yaitu merupakan unit administrasi pemerintah sebagai daerah tingkat 1. Nah, wilayah yang cocok untuk misalkan padi basah di Jawa, misalnya, untuk mendapatkan wilayah ini harus dikumpulkan bermacam-macam data seperti kedalaman tanah, permeabilitas tanah, drainase tanah, berapa pH tanahnya, dan lain sebagainya.
Mungkin sekian tambahan jawaban dari saya. Tambahan materi dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih atas penambahan materi yang berarti. Selanjutnya, kepada teman yang ingin menambahkan materi, disilahkan. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin menambahkan materi, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Kepada teman-teman disilakan untuk bertanya. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Revita Sandi dengan NIM 21129260 dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara yang majemuk, di mana terdapat berbagai macam ras, suku, agama, etnik, dan budaya. Yang mana hal tersebut rentan akan yang namanya konflik. Jadi, hal apa yang patut penduduk Indonesia lakukan agar dapat mengatasi konflik tersebut? Karena jika hanya menerapkan yang namanya toleransi, itu tidak bisa menjamin adanya kedamaian di negara kita ini. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Kepada Kiranti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiranti Nurhalimah, NIM 21129234 dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Jelaskan perwilayahan berdasarkan fenomena grafis. Sekian pertanyaan saya, kembali ke moderator. Terima kasih atas pertanyaan Kiranti Nurhalimah. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Kepada Muhammad Hilzam dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilzam, NIM 21129065 dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, jelaskanlah karakteristik wilayah fungsional dan wilayah formal. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah, untuk sesi pertanyaan sudah tertampung 3 pertanyaan. Kami minta waktu pertanyaan 5 menit untuk diskusi akan dijawab oleh Jeffrey. Jawaban dari Jeffrey dipersilakan. Pada kesempatan ini, Jeffrey akan menjawab pertanyaan dari Kiranti Nurhalimah dari kelompok 7. Yang mana pertanyaannya, jelaskan perwilayahan berdasarkan fenomena geografis. Nah, jawaban dari Jeffrey ataupun dari beserta rekan-rekan kelompok, perwilayahan berdasarkan fenomena geografis adalah suatu perwilayahan yang berhubungan dengan gejala atau objek geografis yang berkaitan dengan letak suatu tempat yang ada di bumi kita ini. Nah, yang mana penggolongan dari perwilayahan ini, yang pertama yaitu natural region, yaitu disebut juga wilayah alamiah atau fisik. Nah, yang ini penggolongan suatu tempat atau wilayah yang terfokus atas didasarkan pada ketampakan yang bersifat alami secara wilayah, kelautan, pertanian, kehutanan, perkebunan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu single feature.
atau disebut juga dengan wilayah ketampakan tunggal. Yang mana penggolongan suatu tempat berdasarkan pada suatu ketampakan, misalnya seperti hewan, vegetasi, atau iklim saja. Kemudian yang ketiga adalah spesifik region, yaitu disebut juga dengan wilayah berdasarkan jenisnya. Itu penggolongan suatu wilayah yang diuraikan secara spesifik yang bercirikan dengan kondisi geografis suatu tempat yang bersifat khas yang berhubungan dengan letak kependudukan dan adat istiadat seperti Eropa, Barat, dan Asia Tenggara. Kemudian yang keempat yaitu generic region atau biasa juga disebut dengan wilayah spesifik atau khusus, yang mana penggolongan yang berdasarkan pada hal tertentu seperti daerah sabana yang ditonjolkan adalah hamparan pada rumput yang luas. Kemudian yang terakhir yaitu faktor analisis atau biasa disebut juga dengan wilayah analisis faktor. Nah, yang mana penggolongan didasarkan oleh metode analistik atau deskriptif guna untuk menganalisis hal yang bersifat produktif seperti daerah yang cocok untuk ditanami teh atau kina. Mungkin sekian jawaban dari Jeffrey. Jika ada tanggapan lain, disilakan. Terima kasih. Jeffrey kembalikan kepada moderator. Sekian jawaban dari Jeffrey Oktaviandi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, disilahkan. Izin menambahkan jawaban, moderator. Dipersilakan kepada Arumdati untuk menambahkan jawaban. Baiklah, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit tambahan jawaban dari pertanyaan Kiranti, yakni mengenai perwilayahan berdasarkan fenomena geografis. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan wilayah administrasinya, atau maksudnya administrasi pemerintahan di Indonesia. Ini dikenal sebagai pembagian wilayah kekuasaan pemerintahan seperti pembagian provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, ataupun dusun. Nah, yang kedua yakni berdasarkan kesamaan kondisi. Di sini yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisiknya. Contohnya daerah Jawa Tengah di bagian atas pantai timur pegunungan dan pantai barat. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Ini perlu ditetapkan terlebih dahulu beberapa pusat pertumbuhan yang ciri-cirinya sama besarnya dan rankingnya pun. Kemudian ditetapkan pula batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan. Contohnya yaitu batas pengaruh satu kota dengan kota lainnya. Hanya dapat dilakukan untuk kota yang sama statusnya atau rankingnya. Nah, yang keempat yaitu berdasarkan wilayah perencanaan atau program dalam pembagian. Ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah-daerah yang terkena suatu program atau proyek. Contohnya yaitu Bengawan Bengawan Solo atau di daerah Brantas ataupun Serayu. Nah, sekian tambahan jawaban dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Arumdati. Apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, tidak ada yang ingin menambahkan jawaban lagi. Bagaimana Kiranti Nurhimah dengan jawaban yang telah diberikan oleh Jeffrey dan Arumdati? Sudah puas, moderator. Baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Nadia Revita Sandi akan dijawab oleh Anisrul Waki. Kepada Anisrul Waki, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisrul Waki. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Revita Sandi dari kelompok 7. Itu pertanyaannya adalah, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk baik dari segi agama, etnis, suku, dan juga ras yang mana hal tersebut rentan akan konflik. Jadi, apa yang patut penduduk Indonesia lakukan agar tidak timbulnya konflik antar agama, suku, budaya, ras, dan sebagainya di negara kita ini?
Karena jika hanya menerapkan toleransi, itu tidak akan bisa menjamin untuk mengatasi konflik antar budaya, suku, agama, dan ras tersebut. Baiklah, jawaban dari saya, sebagai penduduk Indonesia, kita tuh yang pertama harus saling menghargai. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai. Dengan saling menghargai, maka akan memberikan manfaat yang baik, serta tidak terjadi permasalahan yang memang tidak diperlukan. Tidak ada manfaat dari permasalahan yang terjadi. Sebaliknya, jika saling menghargai satu sama lain, maka akan sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua yaitu membantu satu sama lain. Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lainnya, termasuk dalam hal menjalin keberagaman di Indonesia. Dengan membantu satu sama lain akan memberikan efek yang sangat besar. Terlebih sesama masyarakat Indonesia memang seharusnya melakukan hal ini. Seperti saat terdapat musibah, maka bisa membantu satu sama lainnya. Bersikaplah baik untuk tetap membantu lainnya. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk tidak membantu, tetapi tetap berikan bantuan untuk yang memang bisa bermanfaat untuk digunakan. Hal ini akan lebih membuat pola kehidupan di Indonesia lebih baik. Kemudian yang ketiga, tidak saling menjatuhkan. Sebagaimana mestinya seorang saudara, maka tidak boleh untuk kita saling menjatuhkan satu sama lain, terutama untuk membuat keberagaman di Indonesia tetap berjalan. Di negara yang lainnya, tentu tidak memiliki keberagaman yang begitu banyak. Memang harus masyarakat Indonesia saat ini memang tugas masyarakat Indonesia saat ini cukup berat, karena harus menjaga keberagaman ini agar tetap lestari. Kemudian yang keempat, yaitu saling menjalin kebersamaan. Baik dalam kondisi susah maupun senang, maka bisa untuk tetap menjalin kebersamaan. Jangan biarkan saudara yang di sana sedang susah, maka tidak diberikan bantuan yang sesuai. Harusnya diberikan penanganan yang memang tepat. Kemudian tidak hanya pada kondisi senang saja, tetapi saat kondisi susah juga. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang memang siap membantu masyarakat yang lainnya. Jalin kebersamaan sesama masyarakat Indonesia, jangan sampai keberagaman ini hilang karena tidak ada jalinan kebersamaan satu sama lain. Jadi itu beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai penduduk Indonesia agar tetap utuh dan tidak terjadi konflik. Sekian jawaban dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nis Surwaki. Selanjutnya, apakah ada teman-teman ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nadia? Izin menambahkan moderator. Kepada Muhammad Abiyadi, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiyadi dari kelompok 4. Ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nadia tentang menjaga kemajemukan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah menghormati perbedaan. Dalam kehidupan sosial berbangsa, perbedaan adalah lumrah, tetapi perbedaan bukanlah halangan untuk terus bersatu dan bukan pula alasan membenar untuk berpisah. Semua warga negara yang mendiami Indonesia sudah seharusnya menyadari perbedaan itu, baik berbeda suku, ras, agama, dan golongan. Kita tidak harus memaksakan untuk menjadi sama, karena kita sama-sama memahami bahwa negara Indonesia lahir di atas perbedaan. Tidak ada lagi yang merasa sukunya paling hebat dan tidak ada lagi ceritanya memaksakan kebenaran atas dalil kebenarannya sendiri. Yang kedua, memelihara hak dan kewajiban umat beragama. Sudah banyak sekali kekerasan berdalih agama. Kekerasan ini sebenarnya berangkat dari ruang keegoisan yang menganggap golongan sendiri paling benar. Indonesia sendiri secara terbuka mengakui 5 agama sebagai agama resmi masyarakatnya. Oleh sebab itu, antara sesama umat beragama sudah sepantasnya saling menghormati dengan sama-sama memberikan ruang untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai pemeluk agama yang taat dan mematuhi berbagai macam-macam norma. Yang ketiga, genggam erat Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sebagai moto bangsa kita kita tempatkan bukan menjadi penghias lambang negara belaka. Bhinneka Tunggal Ika harus tetap digenggam seerat-eratnya untuk menjaga keharmonisan sosial.
Walaupun kita tercipta atas perbedaan, tetapi tetaplah mempunyai satu tujuan yang sama, satu cita-cita yang sama, dengan menciptakan satu keharmonisan hidup. Untuk menciptakan itu, falsafah ini harus benar-benar dipegang kuat dan dipahami oleh masyarakat. Dengan memanifestasikannya dalam bentuk nyata setiap hari, perbedaan dari kelompok minoritas tidak harus selalu dikerdilkan dengan menghakimi sesuka hati, tetapi semuanya harus dirangkul menjadi satu kekayaan dalam ruang kebinekaan. Mungkin sekian penamaan jawaban dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Muhammad Abiyadi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, disilahkan. Jika tidak ada lagi yang ingin menambahkan jawaban, bagaimana dengan Nadia Rivita Sandi? Apakah jawabannya sudah dapat diterima atau ada yang ingin disanggah? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Nurul dan Abiyadi yang telah menjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah saya sudah paham. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Irzam yang akan dijawab oleh Ainul. Kepada Ainul, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Irzam dari kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan karakteristik wilayah fungsional dan wilayah formal. Jawabannya, wilayah formal. Menurut Ahmad Zaini, dalam buku Pengembangan Sektor Unggulan di Kalimantan Timur tahun 2019, wilayah formal adalah sebagian besar permukaan bumi atau wilayah geografis yang memiliki keseragaman kriteria tertentu. Karakteristiknya, memiliki ciri fisik yang terlihat jelas. 2. Memiliki keseragaman dalam suatu wilayah. 3. Mempunyai kriteria fisik atau alam dan kriteria sosial yang sama. 4. Budaya kesamaannya dapat berupa kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Persamaan kriteria sosial budaya berupa kesamaan wilayah seperti wilayah suku Asmat, wilayah Kesultanan dan Keraton Solo dan Yogyakarta, dan pertanian sawah yang basah. Contoh wilayah formal yaitu daerah pegunungan, lahan pertanian, lahan hutan. Wilayah fungsional. Dalam buku Aktivis Ekonomi dalam Perspektif Ruang dan Lingkungan tahun 2021, karya Antomi, wilayah fungsional adalah wilayah yang terbentuk karena diatur oleh beberapa pusat kegiatan kemudian dihubungkan dengan garis melingkar. Artinya, pembagian wilayah ini memperlihatkan adanya kekompakan fungsional dalam beberapa kriteria. Adapun ciri-cirinya yaitu tipe hegeronitas disebut juga fungsional region, organik region, dan nodus region. Bersifat dinamis, aktif, terbentuk karena adanya kesamaan kenampakan, merupakan sebuah wilayah yang difungsikan, ada arus barang, gagasan, dan manusia, punya pusat kegiatan yang berhubungan dengan wilayah sekitar, ada jaringan jalan tempat berlangsungnya tukar-menukar, pusat menjadi pusat pertemuan arus barang, gagasan, dan manusia secara terorganisasi. Adanya interdependensi dan interaksi gejala-gejala suatu wilayah. Contoh wilayah fungsional adalah wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Sekian jawaban dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ainul. Sebelumnya, saya akan menambahkan sedikit jawaban yang telah disampaikan oleh Ainul tadi. Wilayah formal dapat dilihat berdasarkan kriteria fisik atau kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik atau alam dapat didasarkan kepada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya, wilayah pegunungan kapur
dan wilayah beriklim dingin. Selanjutnya, wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, yaitu seperti wilayah industri terkecil atau wilayah pertanian sawah basah. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya itu wilayah formal. Mohon maaf, sekian penambahan jawaban dari saya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, disilahkan. Izin menambahkan jawaban, moderator. Baik, kepada Aulia Ayu Cintami, disilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Perkenalkan, saya Aulia Ayu Cintami dengan NIM 21249174 dari kelompok 5. Ingin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Irzam, yaitu karakteristik dari wilayah formal dan fungsional. Yang pertama yaitu wilayah formal, merupakan wilayah yang memiliki karakteristik khas dan homogen, alias hanya memiliki satu ciri saja. Karakteristik ini bisa dilihat dari karakter fisik dan karakter sosialnya. Kalau berdasarkan karakter fisik, wilayah pegunungan wilayah pegunungan merupakan wilayah yang homogen karena dicirikan dengan adanya banyak gunung di wilayah tersebut. Kalau berdasarkan karakter sosialnya, kita bisa melihatnya. Misal, berdasarkan segi bahasanya, kita bisa mengatakan wilayah Indonesia bersifat homogen dari segi bahasa karena semua orang yang tinggal di wilayah Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Wilayah formal ini bisanya bersifat statis karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah sifat utama dari wilayahnya. Yang kedua yaitu wilayah fungsional. Kalau wilayah formal ditandai dengan karakteristik khasnya, nah wilayah fungsional ini ditandai dengan adanya interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Interaksi ini biasanya bersifat ekonomi dan paling sering terjadi di pusat wilayah. Oleh karena itu, wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya berfungsi untuk mendukung kegiatan di pusatnya tersebut. Contoh dari wilayah fungsional ini adalah Jabodetabek. Wilayah Jabodetabek dapat dikatakan sebagai wilayah fungsional karena memiliki pusat kegiatan di Jakarta. Sementara Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang berada di sekitar Jakarta berfungsi mendukung kegiatan utama yang terjadi di Jakarta. Wilayah fungsional biasanya bersifat dinamis karena fungsi daerah di dalam wilayah itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Misalnya Bekasi yang tadinya hanya menjadi kota pendukung Jakarta, karena berkembang dengan pesat akhirnya bisa menjadi wilayah metropolitannya sendiri. Demikian yang dapat saya tambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak atas penambahan jawaban dari Aulia Ayu Cintami. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, jika tidak ada yang ingin menambahkan jawaban lagi, bagaimana dengan Muhammad Ilzam? Apakah sudah menerima jawaban atau ingin menyanggah? Baik, moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Aulia Cintami, moderator sendiri, dan siapa sekali yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya cukup paham dan mengerti dari jawaban tersebut. Terima kasih. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan yang tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.